Bagi masyarakat pesisir, abrasi pantai adalah sebuah keniscayaan alam yang harus dihadapi. Namun, karena aktivitas manusia, proses yang mulanya terjadi alami ini tak lagi berjalan seimbang. Jika terus dibiarkan, kondisi ini mengancam keberlanjutan kehidupan pesisir. Ada satu laporan yang mengatakan bahwa tahun 70-an Indonesia, terutama Jawa itu kondisinya itu ya relatif stabil lah. Jadi ketika pantai itu kan sebenarnya ada konsep yang namanya itu equilibrium. Jadi ketika setimbang lah, ada erosi, ada deposisi dan itu normal-normal saja. Cuman ketika terjadi alih fungsi, akibatnya pantai itu jadi tidak terlindungi lagi. Abrasi telah menjelma menjadi bencana yang bertambah masif dan parah setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2007 lalu, 40% dari 81.000 kilometer bibir pantai Indonesia rusak karena abrasi. Kalau kita melihat data perbandingan antara citra satelit dari tahun 2000 sampai 2014, artinya 15 tahun ya, kita mengamati kalau misalkan kita ekstrak garis pantainya, kita komparasi dengan garis pantai 15 tahun berikutnya, itu sangat terlihat sekali ya perbedaan dari garis pantai yang mungkin dulunya masih ada di laut, sekarang sudah tenggelam. Akibat abrasi, puluhan ribu hektar wilayah pesisir hilang di berbagai provinsi. Pertama itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Artinya kalau kita bicara Jawa, itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu penyumbang terbesar abrasi pantai di Indonesia. Dan luasannya memang cukup signifikan ya. Artinya kalau kita hitung offset dari garis pantai tahun 2000 dibandingkan dengan 2014, itu luasan yang terabrasi itu rata-rata 3.000 sampai 5.000 hektar per provinsinya. Ini cukup signifikan. Berdasarkan hasil kajian BNPB pada 2015, sebanyak 5 juta jiwa terpapar risiko bencana abrasi dan gelombang ekstrim. Nilai aset yang terancam mencapai 80 triliun rupiah. Setiap wilayah memiliki karakter abrasi yang berbeda. Karenanya butuh kajian spesifik tiap wilayah untuk menentukan langkah mitigasi agar tak sampai merusak dan menenggelamkan wilayah pesisir. Sayangnya, abrasi yang melanda berbagai wilayah di Indonesia minim kajian. Dan harusnya setiap kabupaten punya kajian risiko bencana dan itu melihat penyebabnya apa, bencana abrasi ini karena apa gitu. Nah, dari situ bisa kita respon. Nggak bisa kan karena abrasi karena tambang pasir, tapi kita tanam mangrove, nanti kan jadi nggak relevan ya. Jadi maksudnya tadi adalah memang satu butuh kajian, kemudian dikuatkan dengan regulasi sehingga dia bisa mendapatkan support anggaran, kemudian program-program yang terukur dan relevan ya, yang ada pengawasan dan ini harus sustain ya, berkelanjutan gitu. Seperti yang terjadi di Kabupaten Karawang dan Kulon Progo, kajian pemetaan risiko serta mitigasi abrasi tak dianggap mendesak. Iya, mungkin karena itu tadi ya, karena ini sifatnya slow onset, karena kadang-kadang yang kita sebut bencana itu yang sifatnya rapid onset, tiba-tiba ada kejadian, sekian korban ini, itu baru dalam tanda kutip bencananya sangat signifikan. Tetapi kalau yang datangnya sedikit, karena ini kan
menunjukkan political will untuk ini urgent gitu ya. Itu karena ini kan yang punya kawasan kan pemerintah daerah ya. Artinya memang political will-nya dari sana dulu gitu. Tidak bisa kemudian pemerintah pusat masuk secara langsung tanpa ada komunikasi dengan pemerintah daerah.